Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channelku. Kenalin, aku Perianda. Seperti biasa, untuk menyambung video sebelumnya, sedikit banyak saya sudah membahas tentang manfaat mempelajari bahasa, hobi, atau skill apapun untuk menambah value atau nilai buat teman-teman semua. Sekarang saya seperti biasa spontan kepikiran untuk membahas tentang manfaat atau pentingnya mempelajari bahasa Inggris ya. Karena sekarang tahun 2022 saya masih beberapa kali dengar dari teman-teman ya, atau referensi-referensi lain kayak sosial media ya, tentang susahnya mempelajari bahasa ini bagi sebagian orang. Dan excuse yang saya dengar atau yang saya dapatkan dari beberapa orang itu adalah, yang pertama, kendala tidak affordable-nya lembaga, maksud saya kursus ya, biaya kursus atau les kayak gitu. Terus juga susahnya grammar yang harus diingat dan lain sebagainya. Oke. Ini cukup menarik untuk saya bahas ya, karena yang pertama, untuk mematahkan statement itu, saya mau bilang, pun saya pernah les, itu bukan di sebuah lembaga yang apa ya istilahnya ya, yang diakui, enggak. Dulu waktu saya les pun itu SMA kelas 2, dan di salah satu kursus perorangan yang punya itu adalah seorang guru bahasa Inggris ya. Jadi guru SMA itu namanya adalah Mrs. Lim Siew. Hi Miss. Jadi Mrs. Lim Siew ini menyelenggarakan sebuah program lah ya, program belajar bahasa Inggris untuk menambah passive income beliau pada waktu itu. Jadi ceritanya dari kenalan, terus kita dapat informasi tentang les ini dan kita daftar. Kalau dihitung-hitung, total lamanya saya les itu cukup singkat ya, kayak nggak nyampe setahun mungkin, atau nyampe setahun lah. Itu pun saya les itu diam-diam, karena mama saya bukan tipikal orang tua yang strict ya, enggak. Dia benar-benar sangat liberal di rumah saya. Apapun yang anak-anaknya mau tempuh, yang mau capai, itu dikasih kebebasan ya, apalagi di bidang sekolah atau pendidikan. Namun karena kebetulan papa saya udah nggak ada, jadi di rumah itu banyak kerjaan ya, karena mama saya kebetulan ada usaha makanan di rumah, jadi harus bantuin setiap hari nyuci piring, melayani pelanggan yang datang kayak gitu. Jadi yang mama saya takutkan kalau kita semuanya keluar, itu gak ada orang yang bantu dia gitu. Dan saat itu cukup sulit untuk mencari orang yang tepat untuk mau stay di rumah untuk lama tinggal membantu mama saya gitu. Jadi ya, singkat cerita, saya selalu bilang saya ada ekstra dari sekolah, padahal saya les di tempat Mrs. Lim Siew itu. Dan saya masih ingat total biaya per bulan itu murah banget ya, dibandingkan ilmu yang saya dapat dari beliau yang cukup mumpuni di bidangnya ya. Thank you Mrs. Lim Siew. Jadi maksud saya tadi itu untuk mematahkan statement tadi itu, dibandingkan dengan saya belajar otodidak, les dalam waktu setahun yang dalam seminggu cuma berapa kali itu gak ada apa-apanya
ya. Karena ilmu yang saya dapatkan secara otodidak atau saya belajar sendiri dengan referensi yang menawarkan banyak hal sekarang ya, itu jauh lebih besar daripada yang ditawarkan oleh les itu sendiri ya. Karena apa? Mungkin teman-teman ingat ya, waktu SMP, kalau kalian angkatan 90-an kayak saya, itu mungkin kalian masih ingat kalau ada tugas kita disuruh ke perpustakaan untuk bikin clipping, terus beli koran sampai sekilo untuk nyari informasi, terus gunting-gunting, tempelin ke clipping itu, terus kemudian baru tugas kalian dikumpulin. Sesusah itu mencari referensi. Pun dulu harus ke warnet yang cuma ada beberapa kayak gitu, terus harus print out, yang menghabiskan uang dan waktu yang cukup banyak kayak gitu. Dibandingkan sekarang di tahun 2022, platform sudah banyak yang menawarkan referensi-referensi untuk kita bisa improve atau menambah skill kita, atau apa, untuk mempercepat kita mempelajari bahasa atau skill apapun. Nah, khususnya sekarang itu adalah bahasa Inggris. Sudah bertaburan di mana-mana. Kalian buka apa? YouTube sudah banyak tutor yang kasih ilmu yang gratis ke kalian. Kalian cuma subscribe dengan fee atau biaya nol, kalian udah bebas untuk dapat ilmu-ilmu yang dia dapat selama ini. Dan kalian mungkin juga sepakat dengan saya, untuk punya ilmu yang mereka share itu, mereka did a lot of efforts loh. Either itu membaca, bertemu dengan orang lain, sudah pernah bekerja, dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu yang mereka compile dalam video-video itu usaha-usaha mereka yang secara gratis kita nikmatin. Iya kan? Terus juga banyak website sekarang yang berlangganan atau yang tidak berlangganan juga menawarkan ilmu yang gratis buat kalian bisa akses kapanpun. Sosial media banyak sekali yang bisa untuk mempermudah kalian untuk menguasai bahasa ini. Kebetulan karena saya lulusan jurusan hubungan internasional ya, saya dulu kuliah di HI Undip. Di HI Undip sendiri, kita dulu belajar bahasa Inggris dan juga bahasa Prancis. Dan waktu SMA, saya juga dapat muatan lokal bahasa Jerman. Terus, saya juga belajar bahasa Hungaria. Dan kebetulan saya punya teman dekat orang Rusia. Setelah saya combine bahasa-bahasa ini, ya, plus saya pernah tinggal hampir 1 semester di Kamboja, yang saya hampir setiap hari dengar bahasa mereka, atau guru saya atau dosen saya menulis dalam tulisan yang saya nggak tahu sama sekali itu apa, atau tulisan Kamboja. Itu saya ambil kesimpulan, mempelajari bahasa Inggris dibandingkan bahasa-bahasa sulit yang saya pernah dengar, saya pernah lihat, atau yang sedang saya pelajari, bahasa Inggris is nothing lah. Kayak gampang banget. Jadi kalau masih ada excuse kayak susah karena nggak les, no, doesn't make sense lah. Terus kayak susah karena grammar. Kamu kalau belajar bahasa Jerman harus mempelajari perbedaan maskulin, femina, atau bahasa Jepang dengan sekian banyak kanji-kanjinya. Bahasa Inggris itu nggak ada apa-apanya, seriusan. Bukan saya sepele dengan bahasa ini, enggak. Maksud saya adalah
untuk memotivasi teman-teman, kalian pasti bisa lah. Karena sumber informasi sekarang sudah bejibun, banyak sekali. Dan buku-buku pun sudah murah-murah sekali, yang kalian bisa membuat diri kalian familiar dengan kosa-kosa katanya. Bayangkan teman-teman, seberapa gedeknya kita ya kalau misal dengar temen, Lucifer dulu enak, bisa les segala macam, makanya bisa belajar bahasa Inggris atau bisa berbicara bahasa Inggris. In other side, ya, dibandingkan dengan kita yang bahkan setiap hari masih kayak nulis vocabularies, terus hitung, maksud saya hafalin, terus setiap hari begitu. Kita yang sudah sekian tahun belajar itu saja masih kayak improve setiap hari, menambah vocabularies biar makin banyak nih kosakata atau perbendaharaan kata yang bisa kita punya. Namun ada teman kita yang baru belajar sedikit, baru ingat beberapa hal kayak gitu, udah langsung kayak membuat sebuah kesimpulan, bisa menguasai bahasa Inggris itu kalau les atau kalau ya punya duit lah istilahnya. Nope, it's all about persistence ya. Apapun yang kita pelajari ya, itu semuanya adalah tentang persistence. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena saya pun sedang berada di fase mempelajari sesuatu yang sangat-sangat sulit menurut saya. Karena background saya dan apa yang saya geluti saat ini itu 360 derajat itu berbeda. Jadi saya juga mungkin hampir sama dengan teman saya yang ini, belum banyak belajar, itu saya sudah langsung kayak bilang, aduh ini susah banget. Nah, sialnya teman-teman, kata susah banget itu ternyata kalau semakin sering kita ucapkan itu kayak terpatri di otak kita kalau kita itu akan susah mempelajari itu. In fact, memang kita harus mengakui bahwa skill seseorang untuk mempelajari sesuatu itu berbeda-beda ya. Satu sisi, saya memotivasi kalian untuk tetap bisa adding value to yourself dengan punya plus point, menguasai atau setidaknya bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Tapi di satu sisi, saya juga mengakui ya, karena benar beberapa orang mungkin punya passion ya, atau punya cara nyerap sesuatu itu berbeda-beda. Kalau semisal menurut kalian bahasa Inggris tidak layak untuk dipelajari, ya udah, it's okay, it's up to you ya. Tapi di dunia sekarang maksud saya di era globalisasi sekarang, dengan bahasa pemersatu internasional yang masih bahasa Inggris, bayangkan dari sekian ratus negara yang ada di dunia digunakan bahasa Inggris sebagai pemersatu internasional. Itu artinya apapun profesimu, mau kamu belajar apapun, itu artinya sampai berapa tahun ke depan itu bahasa Inggris akan tetap sebuah mandatory untuk kita pelajari ya. Dengan, mohon maaf, terpaksa. Kalau matematika mungkin kamu kalau nggak belajar nggak apa-apalah, masih ada kalkulator gitu, toh rumus-rumus sinus kosinus nggak akan kamu temui sehari-hari gitu. Tapi kalau bahasa Inggris, sialnya teman-teman, kamu belajar PPT dosenmu dalam bahasa Inggris, kamu apply pekerjaan, requirements-nya harus bisa skill bahasa Inggris, kamu ketemu orang, kamu pergi keluar, partner bisnismu, dan lain sebagainya. Itu semuanya menuntut kita harus bisa menggunakan bahasa Inggris. Jadi terlepas bisa tidaknya kalian
cepat untuk mempelajari bahasa ini, saya sendiri masih akan tetap menyarankan pelajarilah bahasa ini. Ya, karena sudah menjadi tuntutan. Berat ya. Oke. Saya juga akan mungkin membahas, mungkin di next video aja kali ya. Selain dari sumber-sumber sosial media, YouTube, termasuk YouTube kayak gitu, saya juga kebetulan dari kecil, kebetulan abang saya dosen ya, jadi dulu dia suka sekali ngirimin ke kampung atau ke saya buku-buku, dan saya juga suka koleksi beberapa buku kayak majalah, kayak Bobo. Jadi sampai sekarang kebiasaan itu tetap saya lakukan. Jadi anytime I go to Gramedia kayak gitu, kan di depan itu ada keranjang yang diskonan tuh buku-buku, harganya mulai dari 20 ribuan ya. Saya koleksi beberapa ya yang dalam bahasa Inggris kayak gitu ya. Dan ini semuanya buku-buku yang menurut saya affordable ya, dimana teman-teman akan lihat semuanya dalam bahasa Inggris ya. Itu artinya ketika kalian membaca buku-buku seharga 25.000 ini saja, yang artinya compared to harga yang harus kalian keluarkan ketika kalian harus ke Starbucks atau ke kopi-kopi kafe kayak gitu yang harganya di atas 40 ribuan, 30 ribuan. Ini sangat-sangat worth it untuk dikoleksi ya. Buku-buku harga 25.000 tapi di dalamnya itu banyak sekali ilmu yang bisa kalian dapatkan secara cuma-cuma dengan harga 25.000 doang. Kayak ini saya biasanya kalau baca per parts, kalau saya punya waktu ya di spare time saya, kayak gini contohnya, saya kasih tunjuk. Bentar. Nah, kalau teman-teman lihat itu di sana saya menandain ya beberapa kosakata yang saya sendiri belum pernah dengar atau belum pernah lihat, karena kosakata bahasa Inggris itu banyak sekali ya. Jadi ketika saya baca, saya tandain, terus saya tulis, saya cari di Google Translator. Terus kalau saya nggak tahu cara ngucapinnya gimana, saya ulang-ulang di opsi speaker yang ada di Google Translator, itu saya dengar beberapa kali, terus saya coba praktek sendiri. Terus yang paling akurat menurut saya adalah membaca sambil bersuara. Oke, nanti di next part saya akan coba menirukan tips atau trik yang saya lakukan untuk bisa improve atau meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris saya ya di next part atau next video, karena ini sudah 19 menit. Oke. To conclude, teman-teman, manfaat bahasa Inggris itu banyak sekali ya. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Tahun 2016 saya pernah menjadi salah satu peserta dari, maksud saya 30 peserta yang terpilih ke Kamboja untuk mengikuti project selama 1 bulan. Dan itu semuanya di cover sama kedutaan Belanda. Terus juga saya pernah survive di Kamboja dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa saya sehari-hari,
dan juga bahasa selama di kampus, selama belajar. Dan saya dapat beasiswa dari Uni Eropa, ya. Beasiswa exchange ini dengan status pelajar itu cukup banyak, ya. Dan saya juga cukup terbantu dengan kemampuan bahasa Inggris yang saya punya saat melakukan beberapa tugas atau report di dalam bahasa Inggris di pekerjaan saya sekarang, gitu. Jadi ya, kalau di tahun 2022 teman-teman masih bilang bahasa Inggris itu susah untuk dipelajari, saran saya adalah you better change your mindset, ya. It's 2022, digital era. Jadi ayo, bisa kita menjadi salah satu negara dengan SDM yang good in terms of menguasai bahasa Inggris, ya, setidaknya dalam berkomunikasi lah. Oke, mohon maaf kalau videonya kepanjangan teman-teman, dan seperti biasa saya tidak punya skrip, ini spontaneous saja. See you in the next video. Bye.